Pendidikan Kimia FMIPA UNJ, serta seluruh peserta PKKMB Intek semester genap tahun ajaran 2021-2022 yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan PKKMB ini. Tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Restu Utami dari Prodi Pendidikan Kimia tahun angkatan 2021. Yang pada kesempatan kali ini akan bertindak selaku moderator. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan mengenai pengenalan layanan akademik dan lingkungan kampus dalam lingkup program studi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. DRA Eli Rohaiti MSI, selaku Koordinator Program Studi Magister dan Doktor Pendidikan Kimia. Setelah pemaparan materi, akan dibuka sesi diskusi. Kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar, dan ketika sesi diskusi dibuka, akan dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Ibu Eli Rohaiti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Master of Ceremony gitu ya, Mbak Restu Utami. Oke, ketemu lagi ya Mbak Restu Utami. Jadi Mbak Restu ini berarti masuk Gasal 2021-2022 gitu ya? Iya Bu, semester Gasal kemarin. Tergasal. Nah yang ini masuk di semester genap ya. Maba yang baru ini. Oke, saya izinkan untuk share slide saya ya. Sebentar, kenapa ke sini? Oke, stop share dulu. Perasaan saya tadi sudah membuka file saya. Oke. Nah, oke. Baik, saya langsung saja ya. Mohon maaf ini karena posisinya di lab IDB seringkali apa ya sinyalnya itu nggak begitu bagus ya karena mungkin lab ini baru, kemudian ditambah lagi pandemi gitu ya. Jadi nggak mau nih sinyal ini nggak mau masuk ke gedung ini. Oke, nanti saya diberitahu saja ya seandainya ada bermasalah dengan slide saya ataupun juga dengan suara saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk kegiatan PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru program studi Magister Pendidikan Kimia Intik semester genap tahun akademik 2021-2022. Nah, di sini tidak ditambahkan program studi doktor. Kebetulan yang intik genap ini sepertinya sampai saat ini tidak ada ya yang melakukan registrasi untuk program doktor tersebut. Jadi kemarin di semester Gasal itu kalau tidak salah ada 3 mahasiswa program doktor ya, ada dokter by risetnya ada 2, kemudian yang dokter by course yang melalui jadi ada kegiatan perkuliahan itu 1 mahasiswa. Oke, baik. Jadi sebenarnya dengan maba yang intik genap ini beberapa tadi malam ya kita sudah ketemu juga melalui ruang maya ya ceritanya dalam kegiatan perwalian. Namun demikian sampai dengan kemarin tadi pagi ternyata sudah bertambah lagi ya
jumlah mabanya menjadi 24 begitu ya. Oke, mudah-mudahan ini enggak tahu nih sampai pada hari ini terakhir begitu ya. Harus fix kira-kira berapa jumlah mahasiswa sehingga bisa saja sebenarnya kalau untuk magister itu 20 harusnya setiap kelas, tapi sekarang kelasnya jadinya kelas gemuk begitu ya. Mungkin yang semester gasal kemarin aja satu kelasnya oke lah di 2 kelas itu 50 mahasiswa ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan, oh dia nggak mau kalau saya slideshow. Sebentar, saya kembali dulu. Mungkin nggak usah slideshow ya. Maaf, saya kembali saja. Oke, ada gangguan teknis sebentar. Filenya nggak bisa digerakkan. Mbak Restu Utami, Iya, Bu. jadi sampai tadi pagi itu ada 24 mahasiswa. Mungkin saya ingin tahu karena yang kemarin itu baru 19. Nah, yang 5 mahasiswa ini sudah bergabung nggak di sini ya? Mungkin boleh di ini. Siapa ya kira-kira yang sudah bergabung di sini? Kalau tadi malam Mbak Yoni sudah tahu. Ini kayaknya Dharma Gusti ya? Baru bergabung ya sekarang ya? Oke. Kemudian kalau Mbak Lutfia, panitia ya. Mbak Febi Sari tadi malam juga sudah ketemu. Terus berikutnya Mbak Iza sudah. Oke, Mas Muhammad ada 2 ya sudah. Kemudian Mbak Rifki juga. Nah, Mbak Tania sepertinya baru mungkin pagi ini ya KRS-an ya. Oke, Ibu. Oke, Mas Tengku sudah. Kemudian Mbak Insani tadi malam ketemu nggak Mbak Insani dengan saya? Ketemu. Oke, ketemu ya. Mas Lukmanul sudah, Mbak Aurelia juga sudah, apalagi Mbak Vivi sudah sekali gitu ya. Terus Mbak Maulida Sudah, Ibu, tadi malam. di malam. Oke, Mbak Esther, Mas Sudrajat, panitia, Mbak Sri Nur Sakina sudah, Mbak Yuyun sudah, Mbak Rizky Mutiara sudah, Mbak Rou, nah Mbak Intan sudah, kemudian Mbak Elmi, Mbak Dini, tapi udah semua ya. Berarti memang 24 itu siapa ya? Berarti cuma 19 ya. Oh, tambah 1 ya, barusan Mbak siapa barusan? Mbak Dharma. Sudah melakukan KRS belum? Belum, Bu. Rencananya hari ini. Oke, nanti bisa mungkin dibantu temennya ya, bisa saling berkomunikasi aja ke Mbak Vivi tanya begitu ya. Ya, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Dharma. Oke, saya ulang lagi, tak coba share screen lagi. Oke, mungkin saya nggak perlu slideshow aja biar tidak bermasalah. Oke, berikutnya, jadi saya memperkenalkan diri untuk program studi S2 dan S3 ini kita punya web ya. Di sini alamat websitenya s2pkim.fmipa.uny.ac.id. Kayak di mana di dalam web ini termasuk di dalamnya kurikulum Anda bisa download di sini ya. Ada ini nih, ada menu akademik prodi S2 dan S3. Nah, di dalamnya itu ada kurikulum. Tentunya kurikulum itu ada kaitannya dengan sebaran mata kuliah apa yang ditawarkan begitu ya. Di semester 1, semester 2. Tadi malam kita sudah ngobrol juga banyak, tapi di sini kan ada yang baru, nggak apa-apa nanti saya ulang ya. Jadi intinya sebaran mata kuliah terbanyak adalah di semester 1 dan 2 gitu ya. Semester 3 tinggal penulisan karya ilmiah, kemudian semester 4 tersisa adalah tesis gitu ya. Termasuk di dalamnya menyusun dan juga ujian tesis. Tuh ya. Oke, kemudian jumlah mata kuliah ada
40 SKS ya. SKS adalah yang fondasi keilmuan, kemudian yang 33 mata kuliah bidang keahlian pendidikan kimia, ada ilmu kimianya, kemudian ada mata kuliah pilihan yang harus dipilih itu 4 SKS ya. Oke, yang lainnya di sini nanti Anda bisa lihat ada kuesioner yang harus diisi, baik Anda sebagai mahasiswa ya, kemudian nanti alumni atau juga pengguna lulusan ya, pengguna dari alumni itu. Dan juga nanti begitu Anda masuk ke menu dokumen administrasi dan akademik, di situ ada panduan akademik, ada modul handbook gitu ya, ada staff handbook. Nah, itu adalah sebagai pegangan utama. Selain itu mungkin tadi sama Pak WD akademik ya, dan kerjasama sudah disampaikan WebMIPA ya. Jadi berbagai SOP itu ada di WebMIPA. Misalnya SOP pada saat Anda akan mengikuti seminar proposal. Karena besok semester 2 itu sudah mulai menyusun proposal tesis, sudah seminar proposal waktunya sangat-sangat singkat. Tidak menunggu semester 2 akhir, jadi begitu semester 1 selesai, mungkin di masa liburan begitu ya, Anda harus bisa menyusun proposal sehingga begitu masuk di semester 2, Anda bisa siap seminar proposalnya di awal gitu ya. Apalagi ini jumlah mahasiswanya banyak. Nah, tentunya supaya bisa seminar di awal, berarti di posisi di semester 1 ini Anda sudah berkonsultasi dengan pembimbing tesisnya, seperti itu. Nah, nanti mungkin saya sampaikan di semester 1 ini masing-masing mahasiswa ini harus menyampaikan kira-kira tema atau judul penelitiannya. Ada 2 judul yang diajukan. Kemudian calon pembimbingnya. Selain itu juga ada referensi dari jurnal internasional ya, sumber primernya. Sehingga dari situ nanti kami tim pengembang di Prodi akan mendiskusikan, oke bisa saja, oh yang disetujui adalah judul nomor 1, atau tidak ada yang disetujui karena masih harus diperbaiki misalnya gitu ya. Nanti kalau tidak disetujui juga biasanya kami memberikan komentar, saran masukannya. Nah, kalau sudah seperti itu Anda tinggal berkonsultasi dengan pembimbing masing-masing. Seperti itu ya. Walaupun belum ada SK-nya, biasanya SK-nya itu muncul pada saat kalau lihat SOP yang di MIPA, begitu masuk Anda di semester 2, baru nanti SK pembimbing itu ya secara legal begitu baru dikeluarkan oleh dekan. Oke, jadi ini adalah web untuk Magister Pendidikan Kimia ya. Nah, kemudian mungkin saya perlu menyampaikan juga ya, visi dari program studi Magister Pendidikan Kimia ini. Jadi ini diturunkan dari visi UNY ya pada tahun 2025. Visi kita bahwa program studi akan menjadi program studi yang handal dan unggul dalam tridharma perguruan tinggi, dalam pengajarannya, di dalam karya penelitiannya termasuk publikasi, di dalam kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga dalam kegiatan lain-lain termasuk kerjasama seperti itu ya. Baik dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah maupun masyarakat secara umum. Kemudian ada tambahan secara berkelanjutan untuk menghasilkan ya para lulusan yang senantiasa berinovasi, kemudian bisa berdaya saing global dengan tetap ya karakteristiknya yang khas adalah takwa, mandiri, dan cendekia. Itu visi. Kemudian misinya adalah, dari misi nanti ini kelihatan kira-kira mata kuliah yang dipelajarinya seperti apa. Selain mata kuliah yang dipelajarinya, sebenarnya juga kita bisa melihat kira-kira profil lulusannya seperti apa ya. Kalian nanti kalau sudah lulus berharap gitu ya, kita harapkan bisa mencetak apa. Yang pertama adalah di sini menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan pendidik setingkat strata 2 dengan keahlian pendidikan kimia. Jadi menghasilkan lulusan
Oke, bidang keahliannya pendidikan kimia yang memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian, kemudian koma ini ya, sosial dan profesional yang handal di tingkat global. Jadi bisa ini sebagai dasar atau ya profil lulusannya adalah menjadi dosen gitu ya, atau tenaga kependidikan. Selain itu juga yang kedua berperan aktif dalam pengembangan pendidikan kimia yang berkaitan dengan teori dan praktek, penelitian, kebijakan pengelolaan, kurikulum, evaluasi, penilaian dan teknologi pembelajaran. Jadi di sini isyaratkan bisa juga sebagai pemangku kebijakan, termasuk bisa juga sebagai peneliti dalam pengembangan khususnya tentunya bidang pendidikan kimia. Kemudian berikutnya juga berperan dalam pengembangan kompetensi dasar bidang pendidikan kimia untuk bisa juga ya menjadi seorang guru yang profesional. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan kemampuan komunikasi konsep saintifik melalui tulisan dalam bentuk artikel ilmiah nasional dan internasional dan menyajikannya gitu ya, apakah dia artikel hasil kajian ataupun hasil penelitian pada komunitas nasional dan internasional. Ya, tadi malam sudah saya sampaikan. Jadi sebenarnya hilir ya dari studi Anda ini adalah Anda memiliki kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi pada dasarnya semua mata kuliah yang kalian ambil di S2 ini ya, dipilihlah model-model pembelajaran yang memang di situ harapannya bisa melatih ya para mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi tersebut, lisan ya, presentasi, tulisannya nanti harus jadi. Mungkin dilatih bagaimana cara menulis artikel hasil kajian. Jadi pada dasarnya artikel itu ada dua, bisa hasil penelitian, memang kita melakukan penelitian, mengumpulkan data gitu ya, mungkin ke sekolah ya atau juga ke universitas. Selain itu juga bisa kita melalui studi literatur, itu namanya artikel kajian. Nanti dari tampilannya berbeda. Kalau hasil penelitian, nanti setelah pendahuluan ada metode gitu ya, ada hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan referensi. Kalau artikel kajian, jadi bagian awal pendahuluan, setelah itu langsung membahas jadi sub-sub topik bahasan yang dikaji, gitu ya. Tidak ada metode, setelah itu baru penutup atau kesimpulan dan referensi. Oke, berikutnya mengembangkan penelitian orisinal yang dapat memicu pengetahuan baru tentang pendidikan kimia ya. Oke, ini jadi intinya mungkin ini turunan dari Tridharma yang kedua ya. Diharapkan kalian bisa mengembangkan penelitian yang orisinal ya. Di situ menunjukkan ada novelty-nya, kebaruannya, tidak duplikasi, tidak plagiasi seperti itu. Kalaupun kita menggunakan sumber literatur dari orang lain atau menggunakan instrumen yang sudah ada gitu ya, ketika instrumen itu kita ingin gunakan, jangan lupa harus dituliskan sumber acuannya dari mana gitu ya. Oke, kalau tidak itu berarti kita sebagai plagiasi. Selain itu juga kalau kita menggunakan instrumen dengan teknik adopsi tidak adaptasi, maka kita harus meminta izin dulu ya terhadap pengembang atau penulis dari instrumen tersebut. Kalau sudah mendapatkan izin, barulah selanjutnya kita bisa menggunakan instrumen tersebut. Dan juga di metode penelitian diungkapkan bagaimana validitas, bagaimana reliabilitas dari instrumen yang kita gunakan, gitu ya. Tapi kalau tekniknya misalnya kita benar-benar baru atau adaptasi, ya jelas kita lakukan dulu validasi logis, kemudian empiris juga, sehingga kita olah nanti kita laporkan bagaimana validitas dan reliabilitasnya. Indeks reliabilitasnya berapa, apakah termasuk kategori tinggi misalnya ya, sedang dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ini kaitannya dengan Tridharma yang ketiga ya, berperan aktif dalam penerapan ilmu pendidikan kimia pada masyarakat. Oke, jadi intinya dari misi ini kelihatan profil lulusan kita seperti apa sih sebenarnya ya. Lulusan Magister Pendidikan Kimia MIPA UNY ini
tadi bisa menjadi apa? Calon guru profesional, bisa menjadi dosen, kemudian bisa sebagai peneliti, pemangku kebijakan khususnya di bidang pendidikan kimia. Selain itu juga bisa berperan juga ya dalam rangka untuk bisa menerapkan ilmu pendidikan di masyarakat. Oke, kemudian berikutnya saya informasikan bahwa magister kita, prodi kita ini sudah terakreditasi tingkat nasional BAN PT ya dengan nomor SK-nya seperti ini. Kemudian akreditasinya sudah A, jadi nanti kalau yang akan ikut tes ASN, nah dasarnya oke lah gitu ya, bagus karena akreditasi A-nya. Akreditasi A ini yang mana di sini kalau 2019 berarti ditambah 5 2024. Kemudian kalau sebentar lagi insya Allah nanti kita akan mengajukan juga akreditasi unggul sehingga tidak perlu lagi mengajukan ke BAN PT ini. Kalau internasional kita juga sudah terakreditasi ya lewat ini akreditasi ASIIN dari Jerman tertanggal 6 April 2020. Jadi baru saja. Oke ya. Jadi dari akreditasinya tidak masalah. Tentunya dari sini bisa menunjukkan bagaimana kualitas pengelolaan pembelajaran gitu ya, bagaimana ketersediaan referensi, bagaimana ketersediaan laboratoriumnya ya, kemudian referensinya dan lain sebagainya itu untuk pengajaran. Begitu juga untuk penelitian abdi masyarakat dan juga kerjasama dengan instansi luar itu menunjukkan memang itu sudah bisa dipercaya ya, dibuktikan dengan akreditasi ASIIN ini. Kemudian untuk dosen pengajarnya mungkin saya sampaikan satu persatu ya, karena ini ya online nanti ketemunya juga mungkin Anda ya lewat Google Meet atau Zoom meeting seperti ini ya. Nah, pertama di sini ada Prof. KH Sugiarto. Nah, beliau itu keahliannya adalah kimia anorganik. Kemudian untuk pendidikan kimia ya, ada juga terutama adalah di miskonsepsi sebenarnya. Jadi penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan miskonsepsi ini beliau ahlinya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah beliau juga mengampu mata kuliah nanti semester 3 Anda ambil adalah penulisan karya ilmiah ya. Kebetulan beliau H indeksnya tinggi, beliau backgroundnya S2 S3-nya dari Australia, jadi pengalamannya banyak bagaimana menulis artikel ilmiah yang baik. Oke, nanti bisa dimanfaatkan. Tapi dari semester 1 Anda sudah mulai melatih diri gitu ya, menyusun artikel kajian. Nah, nanti ada masuk mata kuliah kajian penelitian terbaru pendidikan kimia, ada tugas untuk mencari sekian artikel jurnal internasional itu dimanfaatkan supaya bisa Anda menulis artikel kajian, ada international conference kemudian ikut, nanti jadinya proceedingnya terindeks Scopus itu udah tenang, nanti syarat untuk ngambil ijazah tidak masalah karena sudah ada publikasi tersebut. Kemudian yang kedua di sini Prof. Nurpina ya. Beliau keahliannya adalah kimia farmasi. Nah, nanti untuk bidang pendidikan kimianya beliau bisa ada kaitannya dengan kuasi eksperimen dan juga penelitian pengembangan begitu ya. Oke, tapi tolong mungkin untuk konten kimianya memang yang diarahkan sesuai dengan bidang keahlian beliau ya. Berikutnya ada Projo Santoso ya, bidang keahliannya kimia anorganik. Sepertinya mata kuliah semester 1 ada struktur kimia anorganik. Insya Allah kemarin saya pasang beliau ya, kalau SKS-nya masih belum maksimal berarti beliau nggak diganti ya. Nah, tapi kalau maksimal kemungkinan masih diganti. Oke, untuk pendidikan penelitian di bidang pendidikan kimia terutama adalah masalah
Kalau untuk S3 pengembangan model-model pembelajaran, kalau S2 lebih ke arah penelitian pengembangan berbagai perangkat pembelajaran. Tapi di luar itu semua insya Allah bisa, begitu ya. Kemudian ada Ibu Profesor Dr. Sriatur, beliau bidang keahlian utamanya adalah kimia organik, kimia bahan alam ya. Kemudian sekarang beliau lebih fokus pada pengembangan ya, penelitian pengembangan berbagai perangkat pembelajaran. Kemudian berikutnya di sini ada Prof. Endang Wijayanti. Nanti ketemu di mata kuliah pilihan ada apa ya? Pemecahan masalah-masalah dalam pendidikan kimia, seperti itu ya, masalah dan pemecahannya dalam pendidikan kimia. Selain itu juga nanti kalau ada mata kuliah spektroskopi kimia itu beliau nanti sebagai dosen pengampunya ya, beliau keahliannya di bidang kimia fisika. Kemudian untuk pendidikan kimia, oke, pada dasarnya ini penilaian terintegrasi sebagai fokus penelitian beliau. Kemudian Prof. Hari Sutrisno ini Koor Prodi senior ya. Jadi sebelum saya beliau sebagai Koor Prodi, saya menjabat baru di semester ini. Keahlian utamanya adalah kimia anorganik, yaitu kimia struktur anorganik. Kemudian untuk pendidikan kimia, beliau sekarang lebih fokus pada ini, penggunaan structural equation model (SEM) ya. Dan juga analisis statistik, terutama analisis multivariat. Kalau multivariat dia lebih mumpuni, ya pasti yang uni juga lebih mumpuni lagi, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya masih ada ya Mbak Restu, waktunya nanti saya dikabarin aja ya, diberi info. Masih Bu, masih Ya. ada waktunya. Ya, oke. Kemudian Prof. Suyanta, keahlian utamanya kimia analitik ya. Kayaknya ada mata kuliah kimia analitik dan larutan ya. Beliau sebagai pengampunya dengan Bu Isana. Nah, untuk bidang fokus penelitian yang pendidikan kimia terutama adalah lebih ke arah sebenarnya bukan teknologi, strategi pembelajaran kimia ya. Oke, ini adalah saya sendiri ya. Bidang keahlian saya kimia polimer, kemudian untuk yang fokus penelitiannya kebetulan tahun ini saya sudah sekarang proses mengajukan 4 proposal penelitian melalui sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana di situ intinya bahwa setiap dosen itu boleh mengajukan di setiap tahunnya ada 4 penelitian tesis magister, 4 PTM, 4 proposal PTM, dan 2 penelitian disertasi doktor. Nanti bagi kalian yang siap dengan proposalnya, misalnya kalau sekarang mungkin belum siap, nanti bisa mulai sehingga tahun depan begitu penawaran itu biasanya di akhir Desember ya sampai. Nah ini termasuk terlambat. Januari, kemudian ini Februari baru ya kita harus mengunggah. Besok maksimal 10 Februari untuk mengunggah proposal tersebut. Nah untuk fokus penelitian saya, jadi kalau mahasiswa S3 memang saya diarahkan ke pengembangan model-model pembelajaran. Tapi kalau untuk S2 nanti waktunya nggak cukup ya, kalau pengembangan model-model pembelajaran. Kalau S3 kan tahun pertama pokoknya dikembangkan berbagai perangkat, begitu ya, termasuk sintaks modelnya seperti apa. Nah, baru tahun kedua ada uji coba skala terbatas, uji coba skala luas gitu ya. Jadi uji-uji kepraktisan, keterbacaan. Nah, baru tahun ketiga adalah diseminasi termasuk berbagai publikasi. Itu 3 tahun kan. Nah, kalau untuk S2 kebetulan karena pandemi ini saya lebih fokus pada pengembangan berbagai perangkat juga, modul elektronik, LKPD elektronik ya, seperti itu. Kemudian nanti sebagai variabel terikatnya saya fokus pada HOTS dan juga communication skill. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Prof. Handayani ya.
keahlian beliau kimia organik dan mungkin untuk membimbing yang pendidikan kimia belum ya. Berikutnya ini Prof. Jaslin ya, tadi baru udah ketemu ya, beliau sebagai wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, jadi bidang keahliannya kimia fisika. Sedangkan untuk yang pendidikan fokus pada pengembangan, ini sebenarnya lebih ke arah media pembelajaran. Beliau ahli di media pembelajaran ya. Jadi kalau yang hubungannya dengan IT, ya, dengan berbagai media virtual reality seperti itu, semacam itu, maka nanti kalian bisa menghubungi beliau ya. Berikutnya, kalau tadi yang saya sampaikan sampai Prof. Jaslin itu yang guru besar, kemudian ada juga lektor kepala, begitu ya. Di sini ada Bu Antuni. Sebenarnya ini memang keahlian utama beliau adalah pendidikan kimia ya. Sekarang beliau lebih fokus pada socio-scientific issues ya. Kemudian selain itu juga mengenai efikasi dan juga pengembangan model-model pembelajaran. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Core Prodi untuk program sarjana pendidikan kimia. Berikutnya Bu Retno Aryaningrum, bidang keahliannya biokimia. Untuk pendidikan kimia mulai tahun ini sudah diberi kesempatan juga ya untuk mengampu untuk membimbing mahasiswa S2 begitu ya, sebagai pembimbing beliau. Nanti mungkin di yang inti genap ini ada yang kebagian beliau adalah ketua jurusan ya pendidikan kimia. Tentunya merangkap karena beliau keahliannya kimia, maka menjabat jabatannya rangkap dengan Kaprodi untuk kimia. Oke. Seperti itu. Kemudian lektor kepala yang berikutnya adalah Bu Isana ya, bidang keahliannya kimia fisika. Beliau sekarang sedang proses mengajukan untuk ke guru besar ya. Mudah-mudahan segera bisa turun. Kemudian untuk pendidikan kimianya fokus penelitiannya adalah sebenarnya ke arah pengembangan strategi pembelajaran kimia. Kemudian kalau tadi yang saya sampaikan adalah lektor kepala, di bawah lektor kepala adalah lektor gitu ya. Jadi jenjang kalau di dosen itu ada asisten ahli, kemudian lektor kepala, baru guru besar. Jadi ada 4 jenjang. Nah, jadi baru lektor Budas dengan Bu Diah Purwaningsih. Budas ini keahliannya adalah di penilaian dan evaluasi pembelajaran kimia. Nanti yang inti genap akan bertemu dengan beliau di semester 2 ya, di mata kuliah penilaian dan evaluasi pembelajaran kimia. Kemudian berikutnya Bu Diah, beliau dari background-nya S1, S2, S3-nya kimia, sehingga ya di bidang kimia anorganik ya. Untuk menjadi pembimbing belum ya, belum mungkin nanti setelah naik ke lektor kepala bisa. Kemudian untuk mata kuliah yang diampu semester 1 ini ada ya praktikum kimia. Oke, nanti ketemu dengan Bu Diah Purwaningsih dan juga tadi yang saya sampaikan di atas ini ketemu dengan Ibu Profesor Dr. Sri Handayani. Oke, itu ya staf pengajar nanti yang kalian akan ketemu ya di semester 1, semester 2. Sedangkan semester 3 tinggal ketemu dengan Pak Sugiarto ya. Kemudian di semester 4 sudah mulai ujian untuk tesis. Baik, jadi berikutnya untuk kurikulum pendidikan kimia kalian harus memahami dengan baik begitu ya. Jadi saya perlu mengulang kembali, harapannya nilai dari kalian itu ya paling banter nilainya adalah B di setiap mata kuliah, paling minim gitu ya. Jadi kalau masih ada C ya sebenarnya masih boleh nilai C-nya itu 1 gitu ya. Kayak kan kalau 1 lah Anda masih bisa mengulang, Anda masih ada semester 3 misalnya, masih ada semester 4. Nah, tapi semester 4 bagusnya ya sudahlah jangan lagi ngambil mata kuliah sehingga Anda bisa ujian tepat waktu begitu ya. Ya paling tidak punya semester 3. Apalagi sekarang ada intik dasar, ada intik genap mahasiswanya, sehingga
di dalam setiap semesternya ya, kurikulum ini berjalan, kurikulum semester 1 dan juga kurikulum semester 2. Jadinya seperti itu ya. Karena ini sama-sama pendidikan kimia, nanti saya buka lah. Maksudnya di dalam satu mata kuliah ini karena memang ada yang mengulang, berarti boleh gabung antara kelas A, kelas B dengan kelas C seperti itu ya. Karena sama-sama program studinya pendidikan kimia ya. Oke. Jadi untuk kurikulum ini meliputi ada inovasi pembelajaran kimia ya, kemudian nanti juga muncul ya mata kuliah ini desain dan implementasi kurikulum kimia di semester 1 ini ya. Anda nanti ketemu dengan Bu Antuni dan Pak Projo ya, kalau jumlah SKS-nya beliau-beliau belum maksimal, kalau udah maksimal diganti yang lain. Kemudian ada mata kuliah ini evaluasi pembelajaran kimia dan permasalahan pendidikan kimia dan pemecahannya ya. Jadi ada konten pendidikan kimianya, kami kelompokkan menjadi 4 ya. Inovasi pembelajaran kimia, kemudian kurikulum, masalah evaluasinya, dan juga terkait dengan berbagai permasalahan dalam pendidikan kimia dan pemecahannya. Selain yang bidang pendidikan kimia, nah ada juga pengembangan materi pembelajaran kimianya, karena begini, disinyalir yang S1-nya pendidikan kimia, kemudian S2-nya pendidikan kimia, S3-nya pendidikan kimia, ternyata katanya konten keilmuan kimianya itu istilahnya nggak maksimal gitu ya, nggak maksimal apa nggak optimal, nggak maksimal, sehingga di sini kurikulumnya kami coba ramu sehingga ada konten ilmu kimianya ya, spektroskopi kimia nanti dengan Bu Endang Wijayanti, ada kimia struktur organik dengan Ibu Sriatun ya, atau dengan Ibu Nurvina, kemudian elusidasi struktur senyawa organik dengan Bu Nurvina atau juga dengan Bu Handayani ya. Ada kimia larutan dan elektrokimia analitik dengan Pak Yanta dan Ibu Isana, kemudian ada biomolekul dan rekayasa genetik dengan Ibu Dr. Retno Aryono. Ya, jadi ini sudah mewakili ya. Ada bidang kimia organiknya, ada bidang kimia anorganiknya, ya organik ada 2, kemudian ada analitik dan ada biokimia. Oke, mungkin yang spektroskopi ini gabungan kimia organik dengan anorganik. Ini kan ada 2 mahasiswa Mbak. Kok ini sistemnya ada yang salah bawa ini. Terus mau numpang transfer sama ibu, saya nggak punya banking. Ini buat ibu. Terus nanti atas nama Adelia siapa ya, nanti tahu ya. Di WA aja ya nanti Ya. habis ini. Maaf ya Bu, saya Ya. ini soalnya tadi Mbak, saya soalnya bawanya cash, nggak punya juga banking. Oh ya, dan nanti tak numpang Bu ini. Oke. Kalau yang satu dari Undip langsung ke sini, itu udah tak suruh langsung transfer. Ya, oke. Masih banyak ya Bu. Ya. Nanti Baik. tak chat Bu. Ya, oke, itu untuk konten kimianya ya. Jadi ada pendidikan kimianya, kemudian ada konten ilmu kimianya. Nah, ini struktur kurikulumnya. Fondasi keilmuan wajib ya, 7 SKS. Kemudian ini semua ditawarkan di semester 1 ini. Kemudian untuk keahlian program studi tadi saya sampaikan pendidikan kimianya harus lebih banyak tentunya karena kita magister pendidikan kimia ya 18 SKS, kemudian ilmu kimianya 11 SKS ditambah. Nah, pilihannya silahkan nanti ada yang konten kimia dan terutama ya banyak pilihannya itu di konten pendidikan kimia sehingga jumlahnya 33 ditambah 7 jadi 40 SKS ya untuk program magister ini. Kemudian untuk yang background S1 bukan pendidikan kimia maka harus mengambil mata kuliah matrikulasi. Sepertinya kalau yang tadi malam yang 18 maba itu semuanya backgroundnya pendidikan kimia jadi tidak perlu mengambil matrikulasi. Nah, seandainya harus mengambil matrikulasi karena backgroundnya bukan pendidikan kimia begitu sehingga nanti matrikulasinya kita tawarkan di semester antara ya. Selain itu juga silakan ya ada mata kuliah kemampuan tambahan tentunya ini sesuai dengan tesis boleh mengambil boleh tidak ini ya. Oke, mata kuliah kemampuan tambahan di luar prodi ya maksimal 4 SKS yang boleh diambil. Kalau yang haus ilmu begitu ya silakan Anda tambah. Oke, 4 SKS. Tapi ini boleh juga ya Anda tidak mengambilnya.
Nah, jadi sebaran mata kuliahnya seperti ini. Tadi yang 7 SKS ini ditawarkan di semester 1 ini semua ya. Ada filsafat ilmu, ada statistika, ada metodologi penelitian pendidikan. Semuanya di semester 1. Kemudian untuk proposal tesis ya, nanti kita ketemu semester 2. Kalian sudah siap nih semester 1 ini ya, sudah punya judul, sudah punya pembimbing ya, seperti Mbak Restu gitu ya. Jadi Mbak Restu kan sekarang posisi semester 2. Nah, udah jadi proposal tesisnya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3-nya metode penelitian, plus lah minimalis nggak apa-apa, ada instrumennya, mungkin dalam bentuk kisi-kisi instrumen penelitian. Kebetulan kalau Mbak Restu background-nya kimia ya, Iya, dulu Bu. dengan saya kan pembimbingnya. Oke, Iya. berarti ada mata kuliah matrikulasi yang harus Matrikulasi diambil. ada, Oke. Bu. Tapi saya lihat 50 di sini jumlah SKS seperti ini Anda bisa mengejar dalam waktu tadi maksimal 3 semester ya. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi proposal tesis plus sudah seminar itu di semester 2. Kemudian untuk tesisnya sendiri nanti di semester 4 itu ujian tesis ya, penyusunan dan plus dengan ujiannya. Kemudian untuk penulisan karya ilmiah ini semester 3 ya. Jadi kami tawarkan nanti di semester gasal. Tapi jadi nantinya semester gasal ini semester 3 itu ya di setiap semester akhirnya nanti ditawarkannya kan seperti itu. Kemudian untuk inovasi pembelajaran kimia nanti semester depan ya, sedangkan untuk kurikulum semester ini, kemudian untuk evaluasi juga di semester depan ya, semester 2. Mata kuliah keilmuan, oke, lanjutan ya, kajian penelitian terbaru peningkat kimia semester 1 ini ya, spektroskopi kimia dengan Prof. Endang tadi di semester depan, kimia struktur organik semester ini ya, yang semester ini biomolekul dan rekayasa genetik, kemudian juga ada praktikum kimia. Oke, yang elusidasi dan kimia larutan. Jadi ini konten ilmu kimia ya, elusidasi struktur, kemudian kimia larutan dan elektrokimia analitik. Nanti banyak diambil ya, memang ditawarkan di semester depan, di semester 2 bagi yang inti genap 21-2022 ini. Oke, itu yang ilmu kimia. Kemudian mata kuliah pilihan banyak yang ditawarkan ya. Ada berapa ini? Ada 9 kalau nggak salah, di bawah mungkin masih ada 1, ada 9 mata kuliah. Dari 9 mata kuliah ini silakan Anda ambil 2 mata kuliah saja. 4 SKS boleh diambil semester 1 ini, boleh diambil besok ya di semester 2, tidak masalah. Mau 2-2, mau 4 SKS di semester 1 ini ya nggak ada aturan, atau juga besok semester 2 semuanya gitu ya. Tapi karena Anda maksimal boleh ngambil 24 SKS, kemudian setelah dihitung-hitung ternyata mata kuliah pilihan 4 SKS diambil di semester 1 juga SKS maksimalnya baru 20, jadi ya sudah diambil di semester ini saja gitu ya. Oke, jadi kebanyakan untuk mata kuliah pilihan saya urut dari bawah, masalah dan pemecahnya dalam pendidikan kimia ya, bidang pendidikan kimia sains dan etika juga. Nah, baru yang ini nomor 22, nomor 21 itu konten kimianya ya yang dipelajari. Untuk praktikum pembelajaran kimia ini nanti biasanya mahasiswa ada tugas untuk ke sekolah ya. Oke, sebenarnya itu malah menguntungkan bagi kalian. Syukur-syukur pada saat praktikum pembelajaran kimia bisa menggali permasalahan yang ada di sekolah, sehingga itu akan menjadi sumber primer ya, latar belakang masalah yang akan Anda ungkap di bab 1 dari proposal kalian ya. Kemudian untuk visual dan visualisasi dalam pendidikan kimia ini nanti Prof. Jaslin dan Bu Antuni ya, model-model pembelajaran. Oke, pendidikan kimia, keterampilan komputer dalam kimia, jadi aspek kimianya di sana ya. IT-nya jadi ada 2 mata kuliah. Jadi ini mata kuliah di luar prodi silakan bisa. Kemudian untuk matrikulasinya strategi pembelajaran, assessment dan metodologi penelitian pendidikan kimia. Oke, seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya saya kira sama mungkin ya. Kita menggunakan penilaian acuan patokan ya. Semua dosen yang mengampu di S2 ini menggunakan penilaian acuan patokan. Jadi patokannya itu dari UNY kita nilainya ada A min, B plus, B min, C plus, C, kemudian D dan E
Kita nggak boleh mengeluarkan nilai K walaupun belum lengkap tugasnya, karena sekarang udah terintegrasi dengan dikti gitu ke Jakarta. Kalau kita mengeluarkan nilai K itu berarti kita belum menyelesaikan gitu ya. Jadi K biasanya langsung kita pasang E saja. Seperti itu ya, 0. Oke, nah saya perlu ngulang-ngulang kembali. Oke, jadi harapannya nilai Anda itu di antara A min, B plus, B dan B min. Kalau yang nanti dapat yang masih C plus segera aja ya. Jadi pendekatannya dengan dosen pengampunya. Saya sebagai korprodi ya tidak bisa juga ada misalnya satu waktu untuk melakukan remediasi, tidak. Jadi Anda pendekatan secara personal saja ya dengan dosen pengampu. Nah, bagaimana keluar nilai A amin ini sebenarnya melalui penilaian authentic assessment ya. Ada tugas, ada UTS, ada UAS beberapa gitu ya. Ada juga yang nggak pakai ujian, semuanya serba tugas. Nilainya pada saat presentasi kalian, jadi dilihat kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan dari laporan-laporan tugas yang harus diselesaikan seperti itu. Tapi ada beberapa mata kuliah, terutama mungkin mata kuliah yang kimia begitu ya. Ada yang nilai kok dikeluarkan nilainya itu C gitu ya. Mungkin karena penilaiannya tidak authentic assessment, penilaiannya sesaat ya berdasarkan nilai UTS dan UAS ya. Oke, nah itu tolong nanti diperhatikan, jangan sampai berlama-lama. Pokoknya begitu dapat nilai yang kurang memuaskan, segera diurus bagaimana caranya gitu ya. Harus mengulang dari awal atau ikut remediasi istilahnya ya. Oke, silakan. Jadi panduan mahasiswa nanti Anda bisa masuk ke web, kita ada student handbook, Anda bisa mempelajarinya, kurikulum kita seperti apa, deskripsi mata kuliah, sehingga Anda bisa siap referensi dari mata kuliah itu seperti apa ya. Ini kebetulan maaf panduan akademiknya masih pakai yang pasca, karena S2 PKIM itu kan tadinya di program pasca sarjana, kemudian 1 tahun terakhir ini baru ya dibawa ke MIPA, sehingga belum siap dengan panduan akademik. Tapi yang ada baru berbagai SOP saja yang Anda nanti bisa cek di web MIPA UNY ya. Oke, di sini hal-hal yang harus diperhatikan, tolong ya nanti mulai semester ini, semester depan dan seterusnya. Jadwal pengisian KRS. Berarti untuk yang maba ini hari ini adalah terakhir ya untuk pengisian KRS. Tolong jangan sampai ditunda-tunda gitu ya, karena nggak ada tambahan waktu untuk pengisian KRS tersebut. Kemudian jangan lupa saya ini perlu menyampaikan ini pengisian dari Imone PBM ya. Jadi pengalaman kalau pengisian Imone PBM ini Anda tidak melakukannya kok jelek ya, nggak usah lah ya. Pakai apa biar? Jadi pengisian Imone PBM ini wajib Anda lakukan. Nanti ada satu waktu biasanya diberitahu ya, diinformasikan. Dan waktunya itu sangat dibatasi, biasanya hanya 1 minggu ya, maksimal 2 minggu. Tolong diikuti ya. Karena kalau kalian tidak mengisi Imone PBM ini, Anda menjadi masalah. Di akhir semester nanti Anda nggak bisa melihat nilai, tentunya nggak bisa KRS-an juga, ya tidak bisa membuka kartu hasil studi. Nah, untuk Imone PBM ini nanti ada 2 waktu. Minggu kedua di awal semester, ya mungkin sebentar lagi nanti Anda kuliah, kemudian minggu keduanya sudah harus mengisi ini Imone PBM. Kemudian pengisian yang kedua adalah di akhir semester, 2 minggu menjelang ya berakhirnya perkuliahan. Nah, jangan sampai terlewatkan, kedua-duanya harus diikuti gitu ya. Karena kalau nggak diikuti tadi bermasalah dengan pengisian KRS atau juga dengan kita nggak bisa menilai, mengecek, melihat nilai kita ya. Oke, Mbak Restu, sebentar lagi ya waktunya ya. Iya Bu, sampai pukul ya. 14.00 ya Bu. Oke, saya sampai 14.00.
Iya, Bu. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, baik. Oke, tolong perhatikan kalender akademik ya. Anda masuk aja ke web, nanti Anda bisa lihat kalender akademik UNY sehingga bisa lihat perkuliahan nanti 16 tatap muka ya. Kemudian Anda boleh ikut ujian. Persyaratannya kalau sudah mengikuti perkuliahan minimal 75%, jadi boleh bolos 25% gitu ya. Tapi kalau online ini sebenarnya sangat-sangat luas ya, kita bisa sedang apa saja mungkin bisa mengikuti perkuliahan online ini. Jadi kalender akademik jangan lupa semester berakhir kapan gitu kan, Anda harus siap-siap kapan jadwal untuk UTS, UAS begitu ya. Kapan jadwal harus sudah bayar UKT gitu ya. Kemudian tolong juga dicek di webnya MIPA ya, jadwal perkuliahan itu harusnya sudah ada di sana. Kebetulan maba inti genap ini karena prosesnya memang sangat mepet ya dari UNY, sehingga mungkin sekarang Pak Sekjur itu masih menyiapkan jadwal perkuliahan ini, input ke sistem untuk nama dosennya, kemudian juga waktunya. Oke, tapi tolong nanti kalau sudah fix begitu ya, masing-masing nanti mungkin Anda siapkan aja penanggung jawab mata kuliah yang mana harus menyiapkan membentuk WhatsApp group, kemudian nanti menginvite teman-temannya, kemudian juga dosen pengampunya gitu ya. Tapi berarti menunggu ya kalau sekarang belum clear untuk dosen pengampunya. Oke, baik, berikutnya adalah sistem akademik juga nanti harus familiar ya untuk Anda. Termasuk KRS ini kan Anda masuk di sistem akademik. Tapi yang dibuka adalah SIAKA 2013 ya. Begitu juga dengan web MIPA dan Prodi harus senantiasa seringkali harus Anda kunjungi. Kemudian berbagai panduan dan SOP ya Anda pelajari ya secara mandiri dengan cara masuk ke web MIPA. Oke, tadi kaitannya dengan pengisian IMON PBE, pokoknya jangan sampai dilupakan ya, minggu kedua di awal semester, terus 2 minggu menjelang akhir semester ya. Dan ini biasanya nggak bisa diulangi, jangan sampai begitu kita udah semester 3, kok nggak bisa, ini ternyata waktu semester 2 belum mengisi ya. Oke, nggak boleh seperti itu. Kalau tidak melakukan pengisian ini maka KRS bermasalah, begitu juga KHS ya. Oke, nanti ini terjadwal. Oke, kita juga sudah ada perpustakaan ya, ada digital library juga. Oke, Anda bisa mencari berbagai sumber informasi di sana. Kemudian ini maksud saya yang tadi sedikit aja ya Mbak ya, kurang 3 menit kan. Nah, kita ada, maksudnya Kemendikbud itu punya ini sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin tidak pernah mengajukan PTM atau PDD penelitian, Anda bisa memberikan informasi saja dengan cara login ke NG 2.0. Contohnya saja nanti begitu setelah login, karena saya sudah mengajukan 4 proposal, nanti muncul seperti ini. Nah, Anda tentunya harus menyiapkan proposal tersebut sehingga kalau masuk ke payung penelitian paling tidak ya segala sesuatunya bisa disiapkan termasuk anggarannya ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin Mbak Restu nanti kita lebih banyak ke diskusi saja ya. Nanti kita masih ketemu mungkin di semester 1 atau di mata kuliah nanti akan saya sampaikan mengenai tren global penelitian pendidikan kimia. Oke, silakan Mbak Restu, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Eli atas pemaparannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau bisa kita langsung open mic dan tanya langsung saja ya, supaya kita bisa berinteraksi juga antara Prof. Eli dengan mahasiswa barunya. Untuk Mbak Yoni, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oh iya, baik, terima kasih kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan ini adalah sebelumnya izinkan saya bertanya, Profesor, saya Yoni. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah dosen pembimbing tesis itu dari semester 1 sudah kita dapatkan? Dan apabila sudah kita dapatkan di semester 1, apakah kita sudah mulai bisa berkonsultasi? Begitu, Profesor. Terima kasih. Ya.
Mbak Restu langsung dijawab apa Langsung dijawab saja. Jawab aja ya. Ya, langsung saja. Belum lupa ya. Iya. Oke, ya pertanyaan yang bagus Mbak Yoni. Jadi begini, Anda bisa melihat tadi ya modul handbook di web itu. Anda lihat kan di situ, oh guru ini dia lebih fokus penelitiannya atau mungkin karya-karya publikasinya tentang ini. Anda cocok misalnya, boleh juga melakukan pendekatan terlebih dahulu. Ibu, kalau saya misalnya berkonsultasi dengan Ibu, saya ingin melakukan penelitian tentang ini, boleh gitu ya, seperti itu. Itu dalam rangka pendekatan misalnya, karena kayaknya saya enak loh dengan Ibu itu, kayaknya cocok gitu karena publikasinya itu sesuai dengan apa yang ingin saya ajukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nanti prodi itu sebenarnya akan memberikan kesempatan kepada kalian. Jadi masih di semester 1 ya. Tapi mungkin bisa jadi enggak ya, mungkin kalau ini sekitar bulan Mei ya, nanti saya akan menyampaikan form yang harus diisi, yang mana kalian mengisinya, mengajukan 2 judul atau 2 tema penelitian. Anda harus melampirkan jurnal internasional sebagai bahan kajian pustaka, seperti itu 10 tahun terakhir maksimal. Anda boleh juga menuliskan rencana pembimbingnya siapa gitu ya, calon pembimbingnya siapa gitu ya Mbak Yoni. Oke, jadi boleh dari sekarang pendekatan, oh saya cocok dengan Bu Eli misalnya gitu ya. Oke. Ibu boleh menanyakan sedikit lagi? Ya Mbak Restu ya. Oke. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya nih, misalnya ya Bu, saya cocok dengan Ibu gitu. Jadi saya ingin meminta Ibu jadi pembimbing saya, itu boleh? Boleh. Nanti pendekatan, Mbak Yoni punya, oh saya ingin meneliti tentang ini. Jadi Anda harusnya begini, masuk ke Sinta misalnya ya, atau masuk Google Scholar, klik nama Eli Rohayati misalnya. Oh dia kan banyak publikasinya. Nah, dari sekian publikasi, mungkin Mbak Yoni, saya juga tertarik nih ingin melakukan penelitian yang pernah Bu Eli lakukan, atau yang sedang ngetren juga misalnya dari itu, nanti baru menghubungi ke saya misalnya gitu ya. Oke Bu, saya mau melakukan atau sebenarnya begini, saya misalnya ini didanai tahun ini, itu butuh mahasiswa yang bisa berdiskusi. Oke gitu ya Mbak Yoni. Terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Eli atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada Mbak Vivian Salelato. Mungkin apakah bisa open mic dan bertanya langsung? Ya, Bu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, di sini saya punya 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama itu terkait dengan penelitian, kira-kira kebijakan dari program studi itu untuk memberikan kami melakukan penelitian itu berapa lama? Dan pertanyaan kedua, karena saya juga tertarik dengan bagaimana menulis artikel agar bisa masuk dalam jurnal Sinta 1 dan 2, bolehkah Prof bagikan tips atau strategi bagi kami supaya bagaimana satu penulisan itu bisa masuk ke jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Terima kasih, Prof. Ya, baik, langsung ya Mbak Restu ya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ini. Oke, berapa lama waktu yang diberikan prodi untuk pelaksanaan penelitian? Jadi begini ya, kalau dilihat dari kurikulumnya, ya kan, penelitian itu dilaksanakan di semester 4, maksudnya tesis gitu ya. Oke. Tetapi kalau kita mulainya di situ, wah nanti masa studinya bisa lebih panjang, lebih lama dari 4 semester. Sehingga strateginya, kalau di semester 1 ini sudah mulai berkonsultasi dengan pembimbingnya, Anda bisa mulai dengan kajian pustaka. Begitu masuk di semester 2, ada proposal tesis, ada seminar, itu sudah mulai menyusun instrumen, sudah mulai melakukan studi pendahuluan gitu ya. Nah, sehingga di semester 3 itu bisa full melakukan penelitian. Penelitian sebenarnya 2 bulan aja cukup ya, maksimal 3 bulan itu udah cukup. Nah, tapi yang lamanya nanti bisa analisisnya, kemudian menulis laporannya. Pengalaman saya 3 semester itu bisa
sudah ujian. Cuma karena ada peraturan bisa ujian tesis kalau sudah bayar UKT masuk semester 4 gitu ya. Anda sudah studinya 1,5 tahun. Jadi paling tidak masuk dulu semester 4. Nah, Anda terdaftar sebagai mahasiswa di semester 4, barulah ujian. Jadi bulan Februari atau ya bulan Maret sudah bisa ujian sebenarnya. Itu untuk yang IPIK dasar tentunya ya. Oke, seperti itu. Untuk penelitian itu kita tidak misalnya membatasi, hanya boleh dilakukan di semester 4 seperti proposal, seperti kurikulum. Dari semester awal juga sudah mulai studi-studi pendahuluan. Mungkin ini, nah jadi di semester 1 gini strateginya, mulai dari awal aja Anda mulai artikel kajian, siapkan. Tapi artikel kajian ini selalu dikaitkan, selalu dihubungkan kira-kira dengan proposal penelitian tesis yang mau dilakukan. Misalnya contoh ya, pengaruh penerapan modul elektronik ya berbasis learning cycle 7E misalnya ya, terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. Nah, berarti artikel kajiannya tentang modul elektronik, Anda mengumpulkan ya mulai dari awal tentang tadi basisnya 7E, kemudian tadi tentang kemampuan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. Oke, nah dari 4 hal ini mulai dari awal sudah Anda kumpulkan. Begitu di semester 2 tinggal instrumennya Anda siapkan untuk mengumpulkan data, untuk validasi logis empiris. Semester 3-nya oke, baru karena ini modul ada uji coba skala terbatasnya, uji coba skala luas, selesai dusun. Nah, di semester 3 itu bisa diselesaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya ya, Mbak Vivi. Kemudian berikutnya tips dan strategi agar artikel masuk Sinta 1 atau 2. Oke, pertama adalah novelty, kebaruan dari apa yang ditulis ya, apa yang dikaji atau apa yang diteliti, itu novelty, kebaruannya. Kemudian urgensinya, pentingnya memang gitu ya. Penelitian atau kajian itu Anda laporkan di artikel tersebut. Kemudian selain itu Sinta 1 sama Sinta 2 itu dia strict. Jadi di awal itu pokoknya ikuti template-nya, kata tulisnya jangan sampai terlalu banyak typo, salah ketik gitu ya. Jadi di awal itu administrasinya sudah oke. Kalau administrasi sudah oke, itu udah seneng Dewan Redaksi, nanti dilanjutkan ke reviewer kan, baru ke kontennya. Jadi tolong template-nya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah apa? Referensinya ya. 80% itu 5 tahun terakhir itu pasti akan diterima. Yang 20% bolehlah di atas 5 tahun, bisa 10 tahun atau 15. Jadi gitu, jangan terlalu banyak textbook yang tahunnya lama, jurnal tahunnya lama. Sekarang luar biasa kan, banyak sekali, kita gampang ya mencari itu ya. Jadi triknya ya, strateginya supaya bisa lolos Sinta 1 atau Sinta 2. Bahasanya juga gitu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau bahasa Inggrisnya juga yang concise gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, ini di chat box memang banyak yang bertanya ya. Iya, masih ada satu lagi, Bu. Mbak Iza ini ya. Mbak Iza, iya. Mbak Iza mungkin bisa. Oke, Atau mau saya langsung langsung jawab? ini aja ya. Oh ya, langsung dijawab saja, Bu. Jadi mata kuliah praktikum itu sebenarnya cuma satu ya, praktikum kimia ini, semester 1 ini kan. Oke, nanti mungkin saya akan membuat suatu kebijakan ya, karena kondisinya masih ini, jadi masih memungkinkan online, karena sebenarnya begini, deskripsi mata kuliah di awal itu untuk praktikum kimia ini lebih ke arah begini, si mahasiswa itu merancang suatu kegiatan praktikum, jadi merancang kegiatan praktikum yang nanti bisa dilaksanakan oleh siswa SMA. Itu sebenarnya deskripsi mata kuliah awal gitu ya. Oke, seperti itu ya Mbak Iza, jadi tidak masalah. Saya kira nanti akan saya tetap kita laksanakan dalam bentuk online ini. Oke? Oh, terima kasih, Bu. Mungkin setelah ini pasti banyak yang meminang untuk jadi pembimbing ini. Oh iya ya, nanti banyak kok yang lainnya. Pokoknya dosen yang lain juga saya minta, ayo Bu, pada menyusun proposal tesis magister atau juga proposal yang lainnya. Ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi?
untuk teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri untuk kegiatan sesi diskusi kali ini. Ya. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Prof. Eli yang atas materinya yang sangat luar biasa, yang memberi semangat kepada teman-teman untuk segera bersiap-siap untuk menyiapkan tesisnya. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta semuanya, sehingga acara kali ini kita dapat berjalan dengan lancar. Di sini akan saya sampaikan kesimpulan dari sesi diskusi kali ini. Jadi bagi peserta, bagi mahasiswa baru, ini akan berlangsung sangat cepat. Pada akhir semester 1 ini, mahasiswa harus mengajukan tema penelitian, calon pembimbing akademik, dan juga 10 jurnal internasional yang nantinya akan digunakan untuk penentuan pembimbing akademik. Jadi untuk mahasiswa baru semester genap ini, selamat menempuh perkuliahan semester ini untuk mempersiapkan diri untuk menuju menyelesaikan tugas akhir yang nantinya telah menanti. Kemudian saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat banyak kesalahan. Untuk kegiatan selanjutnya, peserta dapat bergabung dengan room Zoom yang telah di-share di dalam buku panduan atau grup WA, sehingga silakan untuk memantau kembali untuk grup WA-nya. Terima kasih untuk kehadirannya, baik Bu Aili dan juga teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ya, sami-sami. Saya izin lab ya. Ya. Mbak, lupa foto-foto. Untuk peserta bisa join ke Zoom yang sudah di-share linknya ya. Mungkin bisa berpindah dari room Zoom ini ke